Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahenggit Priyanti dari Prodi Manajemen 223D. Saya di sini akan meresum materi tentang rekrutmen tenaga kerja. Definisi rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualifikasi untuk jabatan tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Rekrutmen menurut para ahli yaitu Faustino Cardoso Gomes menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Ada pula tujuan rekrutmen yaitu 1. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan masa datang berkaitan dengan perubahan besar dalam perusahaan atau lembaga, baik dalam perencanaan SDM dan analisis jabatan. Yang kedua, untuk mendukung inisiatif perusahaan atau lembaga dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat atau yang terlalu tinggi kualifikasinya. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Selanjutnya ada sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama, internal. Dengan cara internal, calon pengisi posisi tertentu dicari dan diseleksi dari tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan saat ini. Ada beberapa teknik dalam rekrutmen tenaga kerja yaitu job postings, referensi manajemen, sertifikat buruh. Yang kedua, eksternal. Perekrutan tenaga kerja eksternal berusaha menarik tenaga kerja dari luar organisasi. Selanjutnya ada teknik-teknik rekrutmen. Yang pertama, teknik rekrutmen disentralisasikan. Rekrutmen disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien dari segi biaya. Yang kedua, teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi pada instansi-instansi yang relatif lebih kecil dan kebutuhan rekrutmen terbatas. Beberapa langkah atau tahapan dalam proses pelaksanaan rekrutmen antara lain sebagai berikut. Mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan, menentukan sumber kandidat yang tepat, dan memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk sebuah jabatan. Memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi rekrutmen yaitu kondisi ekonomi negara secara umum. Dan yang kedua ada ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Ketiga, reputasi perusahaan. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Selanjutnya ada sebuah kendala-kendala dalam proses rekrutmen. Yang pertama itu ada tujuan dan kebijakan suatu organisasi. Yang kedua, kondisi lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya, biaya rekrutmen. Dan yang keempat, kompensasi. 5. Kebiasaan rekrutmen. Rekrutmen menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan tentang menurut para ahli yang bernama Faustino Cardoso Gomes. Selanjutnya ada Randall S. Kuller dan Susan E. Jackson menyatakan bahwa rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sebuah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu,
sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Itu tadi salah satu dari menurut para ahli yang saya bacakan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi rekrutmen tenaga kerja dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.